Iki dia wonten kegiatan wawancara dari kegiatan PPG. Jadi ini wawancaranya tentang permasalahan yang sebenarnya yang hadapi selama kegiatan belajar. Nah, jadi permasalahan ini yang sudah nanti apa? Nanti dia mewawancarai Pak Mang yang sebagai pakar yang nantinya mungkin bisa memberikan masukan-masukan terkait masalah-masalah yang dia hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi masalah yang pertama itu yang kalau perhatikan dalam kegiatan belajar itu siswa lebih menyukai metode belajar ceramah. Karena sebelumnya kan pas dia ngajain di kelas 12 itu dia dapat tanya jawab dengan siswa, kira-kira siswa itu lebih suka belajar metode belajar yang bagaimana kan ya. Ternyata kebanyakan siswa menjawab mereka lebih senang metode ceramah karena bagi mereka itu metode ceramah itu membuat mereka lebih santai, tidak begitu repot lah dengan segala macam kegiatan dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau menurut Pak Mang itu apakah siswa memang lebih menyukai metode ceramah selama Pak Mang mengajar di beberapa tahun? Menurut pengalaman saya sudah hampir 24 tahun mengajar, memang sih awalnya kalau diberikan siswa untuk memilih, pasti mereka cenderung menggunakan metode ceramah. Tetapi begitu diterapkan dengan metode-metode lain dan mereka mengalami langsung, ternyata terjadi perubahan pola pikir pada siswa. Justru mereka lebih senang kalau kita berikan model pembelajaran dengan diskusi. Apalagi kalau saya sendiri mengajar biologi, itu begitu diajak dengan metode diskusi, kemudian diskusi kelompok, itu siswa waktu yang mereka lalui justru bahkan sampai lewat begitu, karena tidak terasa mereka setelah model pembelajaran itu saya terapkan justru menginginkan ada tambahan waktu. Nah, coba nanti Pak Kades, karena ya boleh katakan guru baru itu di SMA Sidemen ini, nah, coba diterapkan dulu itu metode-metode yang lain, dan saya meyakini akan terjadi perubahan. Dan begitu mereka mengalami dengan metode diskusi, mereka dengan temannya tambah akrab itu untuk model-model selanjutnya, dan itu diterapkan pasti siswa akan senang. Coba dicoba dulu. Terima kasih banyak Pak. Nah, untuk ini pertanyaan selanjutnya, kira-kira benar nggak dampak negatif yang ditimbulkan jika siswa lebih senang terhadap metode ceramahnya itu? Artinya kalau siswa sudah tidak mau dengan metode yang lain, mereka hanya ingin ceramah, kira-kira ada nggak dampak negatif? Jelas dampak negatifnya banyak, karena terus terang dalam teori mengajar kan ada di sana disampaikan proses pembelajaran atau materi yang akan mereka dapat terima jika melibatkan semua panca indera. Kalau hanya dengan ceramah mereka mendengarkan saja, saya yakin apa yang Kadek berikan cepat lupa dia. Apalagi di TIK, kalau hanya ceramah saja kemudian tidak kita terapkan dalam praktik, sehingga nanti ada melibatkan indera yang lain, paling tidak kinestetik, nah itu akan lebih melekat ilmu atau pelajaran yang Kadek berikan. Terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya nanti bagaimana kira-kira kalau menurut Pak Mang nanti cara membuat siswa agar lebih menyukai metode-metode apapun yang kita gunakan dalam kegiatan mengajar. Jadi tidak hanya sebatas ceramah, diskusi, tetapi ketika kita menerapkan metode-metode yang lain, kira-kira bagaimana caranya supaya siswa senang mau mengikuti dengan metode yang kita gunakan? Yang pertama jelas dari pendekatan yang kita lakukan. Kita sebagai guru kan harus melakukan pendekatan, apalagi sekarang misalnya di kurikulum Merdeka ini, bagaimana kita harus melihat profil siswa dulu.
profilnya bagaimana. Nah, dari profil itulah baru kita akan mendapat gambaran siswa ini senangnya dengan apa. Nah, dari sana akan memperoleh gambaran dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita sedikit demi sedikit coba diubah pola yang tadi disampaikan oleh kadang hanya ceramah saja. Kemudian kita ajak dulu diskusi, nah setelah itu barulah kita berikan keleluasaan kepada siswa untuk mereka sendiri menggali ilmu yang mereka peroleh dengan diskusi, dengan tutor teman sebaya. Yang yakin, apalagi terus terang karena saya juga dulu pernah mengajar di komputer, walaupun basic saya bukan komputer. Begitu diberikan, kemudian ada siswa yang boleh dikatakan lebih pinter, lebih bagus dengan saya, begitu mereka manfaatkan untuk mengajar dan mereka senang. Pertama, satu sisi siswa yang pinter dihargai dan temannya merasa tidak canggung untuk berdiskusi. Nanti poin permasalahan selanjutnya Pak. Nah, jadi dari pengamatan dia selama mengajar, nah, jadi kalau yang lihat minat siswa membaca materi tersebut, materi yang diberikan masih rendah. Nah, jadi kan yang sering memberikan materi-materi yang dapatkan dari platform Merdeka Mengajar ataupun dari modul yang susun sendiri yang berikan siswa di Google Classroom. Nah, tapi kalau yang hanya memberikan materi tersebut tanpa dibarengi tugas atau kuis, cenderung siswa tidak mau membaca atau melihat materi yang diberikan. Jadi, kalau menurut Pak Man, kira-kira mengapa minat siswa membaca materi yang diberikan tersebut masih rendah? Nah, itulah memang kendala kita itu, karena terus terang minat belajar siswa terutama membaca kan memang sangat rendah. Nah, disinilah diperlukan trik seorang guru, bagaimana dia supaya minat membacanya menjadi meningkat, mungkin dengan memberikan materi-materi yang boleh katakan menarik untuk mereka baca. Itu mungkin solusi yang bisa diberikan. Sehingga dengan demikian kemudian dipicu nanti oleh pemberian tugas, hanya saja jangan hanya materi saja diberikan, tetapi tugas yang jawabannya mereka didapat dari materi yang diupload atau diberikan di Google Classroom itu. Salah satu trik yang bisa dilakukan. Boleh wajaranya wajar. Paman Weton nanti. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kira-kira dampak yang ditimbulkan jika siswa minat membacanya rendah itu apa saja? Jelas akan berpengaruh kepada penguasaan konsep pada siswa itu sendiri, karena terus terang konsep siswa akan meningkat jika perilaku mereka membaca itu meningkat. Karena dari membacalah dia akan dapat menulis dengan baik, akan berpengaruh juga kepada literasi dan numerasi misalnya. Nah, kalau menurut Pak Man, gimana caranya kira-kira agar siswa tidak membacanya tersebut? Itu salah satu yang bisa dilakukan itu dengan memberikan materi-materi yang menarik, yang kekinian. Oleh sekarang kan yang kekinian itu dari yang tentunya ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian untuk poin permasalahan yang selanjutnya, jadi yang juga perhatikan inisiatif siswa dalam mencari materi belajar secara mandiri juga masih rendah. Jadi mereka istilahnya kalau tidak ketok palu untuk mencari, mereka tidak mencari, hanya sebatas membaca materi yang kita berikan. Jadi mereka melihat masih belum bisa menjelaskan kira-kira materi ini penjelasannya lebih banyak itu saya dapatkan di mana. Jadi mereka masih belajar
siswa sudah berinisiatif dalam mencari materi belajar selama liburan. Coba pancing nanti, pancing dengan materi-materi tadi. Mungkin memang di awal harus kita tuntun mereka. Nah setelah itu dalam proses pembelajaran kita harus tanya sejauh mana materi yang telah mereka baca atau ke literasi-literasi yang lain, dengan juga menanyakan kepada siswa apa yang telah mereka baca, kemudian kita berikan reward di salah satunya, kemudian dapat memacu temannya yang lain. Itu untuk poin permasalahan yang selanjutnya Pak Man. Nah jadi dalam kegiatan pembelajaran mungkin Tiang masih belum menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Nah jadi mungkin masih terbatas model-model pembelajaran konvensional yang biasa. Nah jadi sejauh mana Pak Man sudah menerapkan pembelajaran inovatif tersebut. Nah, jadi mengikuti dan mengikuti inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini dalam proses pembelajaran biologi memang banyak sih pembelajaran inovatif yang sudah diterapkan, apalagi di TK sebenarnya banyak sekali juga yang bisa diterapkan pembelajaran inovatif. Kenapa? Dengan pembelajaran inovatif tadi saya sampaikan bahwa pengetahuan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan nanti jauh lebih lama dapat diingat, karena mereka sendiri yang menggali, mencari informasi-informasi tersebut. Untuk poin permasalahan yang selanjutnya Pak. Nah jadi ini terkait dengan kemampuan berhitung ini sebenarnya. Nah kalau dalam pelajaran Pak Man kira-kira ada nggak pelajaran yang berisi materi tentang numerasi atau tentang perhitungan? Berisi. Nah kalau menurut Pak Man kira-kira kemampuan dasar berhitung siswa tersebut bagaimana? Apakah sudah memadai kemampuan dasar mereka berhitung atau masih kurang? Secara umum itu kemampuan dasar berhitung, kalau di biologi itu kan di kelas 12 memang banyak kemampuan berhitung. Kelasnya hanya berada pada standar cukup, ya, untuk numerasinya untuk berhitung. Nah kira-kira kalau Pak Man bagaimana strateginya untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa itu? Biasanya siswa akan kemampuan berhitungnya akan meningkat dengan diberikan konsep-konsep dasar yang berada pada kehidupan mereka sehari-hari. Itu akan lebih mudah mereka menghitung dibandingkan dengan yang abstrak sekali, yang konkret gitu. Mungkin segitu terkait kegiatan wawancaranya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi semoga mungkin segala masukan yang Pak memberikan dalam kegiatan wawancara ini bisa yang implementasikan dan yang manfaatkan.